Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Alfisar dengan NIM 2021 0101 04031 kelas PGMA. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang apa itu konsep ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, pada subunit 1 kita akan membahas tentang konsep IPTEK dan masyarakat, di mana pengertian dari pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Pengetahuan yang sifatnya acak dan terbuka melalui proses yang panjang diorganisasikan dan disusun menjadi bidang-bidang ilmu. Selanjutnya, ilmu itu dikelompokkan menjadi ilmu ekstra, ilmu pengetahuan alam, dan non-ekstra, ilmu pengetahuan sosial. Dengan demikian, teknologi itu berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan benda, alat-alat, dan artefak-artefak. Ilmu dicurahkan untuk usaha yang lebih konseptual untuk memahami lingkungan dan tergantung pada ahli yang relatif canggih di bidang baca, tulis, dan berhitung. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan muncul sejak adanya peradaban-peradaban baru, sementara teknologi sama tuannya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Teknologi secara sederhana juga diartikan sebagai segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Jadi, tujuan akhir dari penggunaan teknologi adalah untuk kesejahteraan hidup manusia. Di sini juga seorang tokoh Tajakratmaja tahun 1997 mengemukakan 5 sifat pokok teknologi yang perlu dipahami. Antara lain, yang pertama, ilmu pengetahuan dan praktik atau percobaan merupakan persyarat untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Yang kedua, teknologi dapat berupa kompetisi yang melekat pada diri manusia yang dapat berwujud fisik yang melekat pada mesin dan peralatan manusia, informasi yang diwadahi oleh sistem dan organisasi. Yang ketiga, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan atau tidak terbagi dan tidak terpakai secara tepat guna. Yang kedua, perubahan teknologi menurut Frankel pada tahun 1990 menyatakan bahwa secara umum perubahan teknologi merupakan hasil alokasi sumber daya kepada sebuah aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan teknologi. Misalnya alat bajak menurut Lewis Henry Morgan, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra, yang dimana terdiri yang pertama zaman liar bawah lower savage, yaitu sejak manusia ada di permukaan bumi sampai ia mengenal bahasa. Yang kedua zaman liar tengah middle savage, yaitu manusia ditandai dengan adanya kemampuan membuat api dan berakhir dengan adanya kemampuan manusia membuat busur dan panah. Yang ketiga zaman liar atas upper savage, ditandai dari mulai membuat busur dan panah sampai menemukan peralatan tembikar. Yang keempat zaman beradab bawah lower berbarisan, mulai dari manusia mampu membuat tembikar sampai mengenal budidaya tumbuhan dan pemeliharaan binatang ternak. Yang kelima zaman beradab tengah, mulai dari mengenal budidaya tanaman dan binatang ternak sampai kemampuan bertani. Yang keenam zaman beradab atau upper barisan, mulai dari mengenal budidaya tanaman dan binatang ternak. Yang keenam zaman beradab atas. Yang ketujuh zaman beradab civilization, ditandai dengan menggunakan bahasa, tulisan, dan percetakan sampai sekarang. Yang dikemukakan oleh Alvin Tower dalam Nursit Sumatmaja tahun 2001 mengemukakan 3 tahap perkembangan teknologi, yaitu yang pertama revolusi hijau, yang kedua revolusi industri, yang ketiga revolusi informasi. Selanjutnya, peranan IPTEK terhadap masyarakat teknologi. Adapun menurut Tadis Tarmuji, 3 macam teknologi yang dapat dikembangkan antara lain. Yang pertama teknologi maju, yaitu teknologi yang berkaitan dengan berbagai bidang yang vital untuk masa depan Indonesia, antara lain produksi ekstraktif, khususnya bidang metalurgi dan teknologi mineral. Yang kedua teknologi aditif, yaitu perkembangan teknologi dan hasil penemuan yang bersumber pada penelitian dan pengembangan di negara-negara maju yang masih harus diolah, artinya disesuaikan dan diserahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan pengembangan di bidang teknologi aditif harus diperhatikan.
Yang ketiga, teknologi protektif, yaitu teknologi yang ditunjukkan pada pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan ekosistem. Asas-asas teknologi protektif berkisar pada aspek konservasi, restorasi, dan generalisasi segenap sumber daya alam dan manusia yang ada dalam masyarakat kita. Yang keempat, iptek dan daya kemampuan masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada hubungannya satu dengan lainnya. Ilmu pengetahuan sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan masyarakat dapat mengembangkan daya kemampuannya yang dimiliki. Pengembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh kemajuan teknologi. Yang selanjutnya, perkembangan iptek seringkali juga menimbulkan dampak dalam proses perubahan masyarakat, misalnya dengan masuknya pengaruh asing yang berupa teknologi. Masuknya teknologi dalam masyarakat ternyata tidak hanya mengubah kondisi kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat mengubah cara hidup masyarakat dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, subunit 2, pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Ramelan, tahun 2007 dipandang dari sudut budaya, perkembangan iptek suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, konstelasi, nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung, meyakini, atau menerapkan iptek dalam berbagai tingkatan maupun jenis penggunaannya. Yang kedua, kemampuan sistem iptek nasional dalam menghasilkan dan memasarkan hasil penelitiannya serta mendorong penerapannya secara efisien dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, struktur lembaga-lembaga yang bergerak di bidang iptek yang menjembatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kita akan dihadapkan pada perubahan dan perkembangan iptek yang sangat cepat. Selanjutnya, yang bagian B, memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Contoh sederhana banyak dijumpai di kalangan pelajar, bahkan mahasiswa, sekalipun masih banyak yang belum mampu mengoperasikan komputer. Yang kedua, tujuan iptek adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, maka sudah selayaknya jika penemuan-penemuan tersebut diketahui oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkan penemuan-penemuan baru tersebut dalam kehidupannya. Selanjutnya yang bagian C, masalah-masalah perkembangan iptek. Yang pertama, kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua, perlu diperkirakan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari pelaku iptek. Terutama pada peneliti harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Yang ketiga, sektor produksi. Kegiatan produksi di Indonesia baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan. Yang keempat, ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan yang diutarakan oleh tokoh Rahardi Ramelan pada tahun 2007. Yang pertama, pengembangan nilai-nilai iptek dan pembentukan budaya. Membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Yang ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kuantitas dan komposisi sumber daya manusia iptek. Yang keenam, mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek. Kebijakan tersebut tidak lain adalah untuk mengembangkan nilai-nilai dan budaya iptek di masyarakat. Yang bagian D, pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya antara lain perkembangan alat transportasi darat, laut, udara yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang dan manusia secara tidak langsung juga membawa informasi. Misalnya, kita akan berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang sangat penting di tempat yang jauh, kita dengan mudah menggunakan jasa telepon. Alat ini memudahkan kita untuk menyampaikan pesan
dalam waktu relatif sangat singkat, apalagi dengan adanya telepon genggam yang fungsinya sangat beragam. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk teknologi informasi dapat jumpa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang telekomunikasi. Yang kedua, kita dapat menikmati hiburan atau peristiwa. Yang ketiga, tersedianya media perekam dalam bentuk CD. Yang keempat, saat ini kehadiran internet mempermudah kita memperoleh informasi apapun dari negara lain. Yang kelima, dengan jasa komputer. Selanjutnya yang bagian ahli teknologi. Kemajuan teknologi atau ahli teknologi dapat dalam negara yang sedang berkembang adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini sebetulnya mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan diperkirakan tahun mendatang tingkat pertumbuhan ekonomi itu masih berkisar pada angka 7%. Ini membuktikan bahwa harus ada penanaman modal domestik maupun asing. Selanjutnya bagian proses alih teknologi, di mana pemindahan teknologi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain 1. Transfer material, kedua transfer desain, ketiga transfer kemampuan, yakni di mana ketiganya ini adalah pemindahan teknologi yang berwujud sebagai rancangan atau keterampilan yang dilakukan. Selanjutnya 4 macam konsep ahli teknologi, yaitu ahli teknologi secara geografis, kedua ahli teknologi kepada tenaga kerja lokal, yang ketiga transmisi dan difusi teknologi, yang keempat pengembangan dan adaptasi teknologi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya ahli teknologi seringkali mengalami beberapa hambatan, seperti hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi, kedua hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterampilan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perjanjian hukum, yang ketiga hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif dan negara pemilik teknologi dan atau negara penerima teknologi. Keempat, hambatan sumber keuangan karena tingginya biaya ahli teknologi. Selanjutnya bagian G, problema ahli teknologi. Teknologi itu dibawa ke Indonesia dan dialihkan kepada pihak Indonesia, maka proses ahli teknologi menjadi problema yang cukup gawat, yaitu yang pertama jenis teknologi yang dialihkan, kedua penilaian atas teknologi, ketiga cara ahli teknologi dilakukan, keempat harga teknologinya, kelima syarat-syarat yang menyertai ahli teknologi, keenam penanaman dalam suatu perjanjian lisensi atau ahli teknologi, keenam menciptakan hukum ekonomi sendiri yaitu penawaran dan permintaan teknologi. Ada beberapa hal yang mendorong untuk memperkuat pertimbangan tersebut. Yang pertama, teknologi perlu dikuasai, sementara sebelum dikuasai dapat meminta atau membeli. Yang kedua, masyarakat perlu disiapkan untuk itu, konkretnya perlu disiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola ekonomi dan teknologi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil bacaan tadi, dari hasil PPT ini saya akan menyimpulkan bahwa teknologi itu sangat mempengaruhi perkembangan iptek itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana di sini akan menjadi alat bantu oleh manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari, di mana teknologi saat ini sangat berkembang. Di era globalisasi ini kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Teknologi dapat mengubah kehidupan manusia, dapat memudahkan pekerjaan manusia. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.